dengan Ibu Erik Fitri. Mohon izin bertanya, Dok. Di video dokter menyebutkan bahwa fast exercise sangat bagus sekali karena setelah 10 jam pertama dari kita puasa, maka yang terbakar adalah lemak. Pertanyaannya, apakah 10 jam itu angka pasti atau tergantung asupan glukosa yang kita makan sebelum kita puasa? Ya. Terima kasih, Dok. Ya, tentu saja tergantung asupan yang kita makan pada saat kita sahur, pada saat kita awal berpuasa. Tapi maksudnya gini, 10-12 jam. Jadi intinya nggak 10 jam aja, 10-12 jam dikatakan. Artinya gini, penyimpanan glukosa itu di dalam tubuh kita untuk digunakan untuk proses aktivitas sehari-hari itu terbatas. Jumlahnya itu cuman 2000 kalorian. Itu tuh banyaknya disimpan di otot gula tuh untuk aktivitas berat kayak olahraga gitu. Kalau aktivitas sehari-hari yang kayak aktivitas rutin, denyut jantung, paru-paru, itu tuh menggunakan gula yang ada di liver. Di liver itu sebanyak apapun kita makan karbohidrat pada saat sahur, itu tuh penyimpanannya kan terbatas. Jadi kalau kita makan anggap banyak sekali karbohidrat pas lagi sahur, itu tuh karena tempat penyimpanannya terbatas, nanti si karbohidratnya tuh akan dirubah jadi lemak. Kalau jumlahnya udah si penampungannya tuh sudah terlalu berlebihan, udah nggak cukup. Jadi kalaupun kita sebanyak apapun kita makan, nanti disimpannya tuh kalau udah si tubuh nggak bisa lagi nyimpan karbohidrat dalam bentuk glukosa atau glikogen, nanti dia disimpan dalam bentuk lemak karena tubuh tuh punya kemampuan merubah lemak jadi karbohidrat, karbohidrat jadi lemak gitu. Jadi bisa berubah energinya. Tapi kalau kita makannya sebanyak apapun, itu dikatakan 10-12 jam tuh udah pasti habis glukosa di liver itu. Ketika glukosa di liver itu habis, maka kita kan udah mulai menggunakan lemak sebagai bahan bakar energi untuk aktivitas selanjutnya. Nah, artinya kalau misalnya kita pun banyak makan, 12 jam tuh udah istilahnya udah habis lah gulanya. Nah, mulai ngebakar lemak. Jadi antara 10-12 jam, nggak pas 10 jam. Tapi kalau kita makannya karbohidratnya sedikit, ya lebih sedikit lagi. Kalau misalnya kita makan karbohidratnya cuma nasinya setengah piring gitu, banyaknya daging, telur, ikan, susu gitu ya. Pas sahur itu otomatis karbohidratnya kan cuma sedikit. Berarti yang dirubah jadi glukosa, disimpan sebagai glikogen di liver juga sedikit. Mungkin sebelum 10 jam udah habis. Jadi pembakaran lemaknya bisa lebih cepat. Nah, itu kan yang prinsip dari ketofastosis, diet keto tuh itu. Karbohidratnya disedikitin sekali, bahkan bisa dibilang diharamkan gitu ya. Ya, diharamkan sih enggak, tapi dikit sekali karbohidratnya, banyaknya di lemak. Jadi si tubuh tuh dari awal aja dalam beberapa jam tuh udah mulai ngebakar lemak. Jadi supaya si tubuh tuh terbiasa membakar lemak sebagai energi, terutama otak. Nantinya disebutnya efek fat adapted. Jadi ketosis bisa dapat ketosis lebih cepat kalau orang ketofastosis gitu. Cuman ketofastosis itu banyak keterbatasannya, mahal, kemudian juga berat, nggak semua orang bisa ngejalanin. Dan ternyata nanti ada video tentang manfaat puasa, terutama dalam pembakaran lemak dan otak, itu terlihat bahwa kalau kita puasa, kita menjalankan diet keto gitu ya, si pembakaran lemaknya itu meningkat sampai 4 kali lipat dibandingkan orang normal. Jadi dia lebih cepat membakar lemak, menggunakan lemak sebagai sumber energi. Tapi kalau kita menjalankan puasa, ternyata itu tuh bisa sampai 20 kali lipat lebih tinggi pembakaran lemaknya dibandingkan orang yang tidak menjalankan puasa dan diet keto. Jadi orang yang rajin diet keto itu pembakaran lemaknya atau pembakaran ketonnya itu meningkat sampai 4 kali lipat. Sementara orang yang rajin puasa itu meningkatnya sampai 20 kali lipat. Jadi 5 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang menjalankan diet keto. Padahal puasa itu lebih gampang, lebih sederhana, lebih murah, lebih alami, lebih mudah dijalankan jangka panjang, lebih banyak manfaatnya dibandingkan diet keto. Jadi itu tuh menunjukkan bahwa sebenarnya puasa itu jauh lebih superior gitu, lebih unggul dibandingkan apapun jenis diet yang ada saat ini di dunia kedokteran. Makanya juga kemudahannya juga yang menyebabkan si puasa itu jadi sangat populer. Nah, kalau dalam tadi pertanyaannya, jadi balik lagi,
itu tuh tergantung jenis berapa banyak karbohidrat yang kita makan pada saat sahur. Kalau sahurnya jam 6 sore, makan karbohidratnya sedikit, otomatis mungkin 8 jam, 6 jam, 8 jam udah habis, udah mulai ngebakar lemak gitu. Nah, kalau fasted exercise-nya jadi memastikan dulu, kenapa pakai batasan 10 jam minimal, supaya kita pastiin dulu karbohidratnya memang udah habis gitu. Jadi pada saat kita mulai berolahraga tuh bener-bener yang dibakar tuh lemak semua gitu.